Nah, enak juga nih mobil ada fitur remote startnya. Kita tinggal nyalain dari jauh, ntar tinggal masuk udah adem dah. Nah, udah hijau nih Bu. Saya bisa main Mobile Legends nih Bu, lihat nih. Tuh, saya lepas Bu. Oh, terus selain tadi fitur-fitur yang udah disebutin, ada fitur apa lagi ya Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Dari mana Bro? Ya, ngurusin apa aja mesti diurus. Mul, habis Mul. Tenang Mul. Ngopi dulu aja ngopi ah. Kemarin lu jadi syuting HRV? Gua kemarin cuma di dealer doang, belum gua keluar. Maksudnya? Cuma di dealer aja gua review, gua liatin semua fitur dan teknologinya. Mobilnya keren, tapi belum bisa gua pakai jalan keluar. Sayang banget. Lo belum nonton ya? Gue belum nonton, cuman beneran lu belum nyoba tuh mobil? Belum. Kalau ada bisa gua tes jalan keluar. Gua tes tuh. Pengen? Pengen. Beneran? Bener. Kenapa mesti ke showroom sih? Gila. Ini kunci apa? Di sepeda lu semua. Honda HR-V 2022. Ayo. Kok lu bisa punya sih? Gas lah, Kemana? sembari gua kerja. Ya, lu mah untuk urusan road test masih jalan-jalan sambil Sekalian kerja. coy, sambil menyelam minum air. Nih gue sembari ngetes, sembari gue cari duit. Tapi malas kalau lo urusan sambil cari duit nanti kita nggak fokus nge-reviewnya. Ah, bisa, ikut aja kalau mau yo. Gue Ya cari udah. duitnya sekalian buat bayar nih kopi coy. Bener nih ngomong Iya, ngetes. lo aja ya. Ah, sayang banget loh. Ini mobil gue nyewa nih soalnya nih. Nggak lagi gue balikin nih. Ya udah, lo aja nanti kasih ke gue ya. Oke, siap. Sip. Ya udah, gue Oke. sembari kerja nih ya. Siap, nggak Oke, apa-apa. sip. Wah, kerjaan udah masuk nih. Mesti on the way kayaknya gue nih. Udah, langsung jalan ah. Nah, enak juga nih mobil ada fitur remote startnya. Kita tinggal nyalain dari jauh, ntar tinggal masuk udah adem dah. Wah kan masuk-masuk udah nyala AC, udah dingin, siap jalan. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good. Atas nama Ibu Egin ya? Iya betul Mas. Iya siap, sesuai aplikasi ya Bu ya? Iya, betul. Ayo naik silakan Bu, mari Bu. Siang Bu. Siang Mas. Wah Mas, ini mobilnya baru ya? Iya, alhamdulillah Bu, nih dapat mobil ya lumayan lah, mobil saya lagi di bengkel Bu. Oh gitu, Ini keren dapat banget mobil nih. pinjeman. Ini yang new HRV kan ya? Iya bener Bu, Wah nih keren banget ya. kebetulan kemarin teman saya habis review. Coba nanti dicek deh channel YouTube That's Hobby. Itu ada review teman saya tentang HRV ini Bu. Oke, Cuman nanti dia saya cek. diem doang di showroom. Nah kebetulan saya dapat ini nih pinjeman sih sebenarnya, mobil ini buat saya pakai kerja. Ya saya kerja seperti ini nih, taksi online nih. Sembari saya mau nyoba mobilnya nih Bu. Ibu saya penasaran beruntung nggak nih ya? Bu? Saya beruntung ya Pak ya? Iya, pertama ini saya baru nyalain orderan, tiba-tiba ibu udah datang nih orderannya nih. Alhamdulillah nih pagi-pagi nih kita sekalian nyobain mobil ini, gimana Bu? Ya siap Pak. Emang Oke lah. mobilnya keunggulannya apa sih Pak? Mobilnya sih keunggulannya mobil baru Bu, enak Bu jadi Bu. Kalau fiturnya nanti kita coba tes aja sih. Dengar-dengar Honda New HR-V ini udah ada Honda Sensing-nya Bu, bisa jalan sendiri gitu di tol. Oh gitu Pak. Iya. Sekalian dong ya, sekalian antar saya kan lewat tol nih kita ya. Boleh kita muter-muter dulu aja apa nih Bu? Iya boleh Pak. Ada waktunya nih? Ada. Sembari kita ngobrol ya Bu ya? Boleh, Boleh, Pak. ayo cus lah kita nyobain. Wah enak ya Pak mobilnya. Ya begini Bu, enak ya Bu ya, terang ya? Iya. Ada
Ini panoramic roofnya lega loh Bu, sampai belakang. Iya, gede banget ya Pak. Kita bisa ngelihat air hujan kalau jatuh Bu. Asal Iya, jangan bener. ada yang jatuh dari pohon aja Bu. Ya jangan Pak, pecah. Iya bener Bu. Oh ya, ngomong-ngomong, emang apa aja sih fiturnya? Banyak Bu, saya juga nih baru explore tadi pagi ya, karena saya baru dapat mobilnya tadi pagi. Ini yang paling saya ngelihat sih dashboardnya tuh fresh banget nih Bu. Jadi belum apa ya, karena kita Honda HR-V sebelumnya kan nggak terlalu seperti ini ya bentukan dashboardnya nih. Dimulai dari apa AC-nya juga sekarang udah bentuknya nih manis gitu. Kemudian juga dari speedometernya udah full TFT semua. Nih fresh kalau kita di dalam sini Bu. Iya ya Pak, dingin, enak. Enak ya Bu ya? Terus yang lucu ini sih Pak, Apa nih Bu? lampunya saya suka nih. Oh iya, Jadi lampunya touchscreen. disentuh doang ya Bu ya? Iya betul. Iya bener, itu juga Bagus saya juga banget. baru lihat tuh. Simple, jadi nggak usah dipecat-pecat ya, Nggak sekarang usah tinggal di- di touch doang. Nah udah canggih. betul. Tapi yang paling enak emang ini ya, karena ada panoramic roof, Iya, lega jadi ya Bu terang ya. ya Pak. Bener, tapi panas ya kalau siang ya Bu ya. Iya lumayan. Terus ini juga nih Bu, sekarang udah ada Honda Sensing-nya nih HR-V nih Bu. Wah, bisa dicoba tuh Pak Honda Sensing-nya. Pas banget nih, kita udah masuk tol nih Bu. Ya. Kita mau lihat nih, yang pertama adaptive cruise control-nya nih Bu. Jadi dia tuh bisa cruise control mengikuti pergerakan dari objek di depannya Bu. Ketika objek di depannya ngerem, dia akan mengurangi kecepatan juga Bu. Kita mau ngetes nggak nih? Boleh Pak. Kita nyalain dari ini dulu nih, yang ada logo mobil dan speedometer nih. Kita onin dulu ya. Iya. Nah, kita onin sampai ada logonya di speedometer. Nah, kita set nih kecepatannya nih Bu, mau di berapa kilometer per jam. Sekarang aktual di 60, kita set di 70 ya Bu ya. Iya. Nah, dia otomatis nih akan ngikutin kecepatan yang kita set. Saya udah nggak perlu ngegas loh Bu ini Bu. Oh ini nggak usah ngegas. Nggak enak ya, perlu Pak? ngegas ngerem, kaki saya wah udah bisa buat ini nih gerak-gerak bebas ini Bu. Bisa sambil main Mobile Legends dong Pak. Nah, nanti kita coba kalau itu lane departure assist. Jadi Oh, kita beda mobil lagi. ini bisa ngikutin nih arahnya si garis-garis putih. Jadi gampangnya dia akan tetap di tengah-tengah ruas jalan ini. Yang jadi objeknya adalah garis-garis di samping kanan kiri Bu. Kita aktifin ya. Iya. Boleh nih kita aktifin. Dia otomatis nanti ketika udah mencapai kecepatan lebih dari 70, dia akan otomatis nyala nih Bu. Jadi dia nggak akan Ditandain keluar garis ya Pak. ditandain dengan warna hijau nanti yang gambar setirnya. Ini belum aktif nih Bu. Kita agak ditambah dikit lagi nih kecepatannya nih biar dia bisa aktif. Nah, udah hijau nih Bu. Saya bisa main Mobile Legends nih Bu, lihat nih. Tuh, saya lepas Bu. Oh iya. Tuh, dia akan terus ke tengah Bu. Nanti ada belokan ngikutin. Canggih ya Pak. Iya, gimana ya, namanya juga mobil mahal Bu. Dapat boleh pinjem. Nah, ketika biasanya ada jalan yang bumpy gitu, dia meminta untuk dipegang steeringnya Bu, karena seperti kalibrasi gitu. Jadi untuk menandakan bahwa orangnya tetap berada di dalam kemudi Bu. Oh iya. Nah ini kan belok nih Bu, saya lepas tuh setirnya Bu. Nah kita bisa sambil main apa nih, main Mobile Legends bareng gitu kan. Bisa Bu tuh. Dia akan ngikutin terus arah garisnya. Sesuai, akan di tengah-tengah terus lah gampangnya. Kalau di depan objeknya kosong, kita bisa tambahin kecepatan nih Bu. Tambahin sampai 80 ya tuh. Jadi kita kalau nambahin kecepatan nggak perlu ngegas pakai kaki Bu sekarang. Zamannya pakai tangan aja. Tangan doang ya. Wow. Tinggal di set tuh. 76 enak ya. Kalau kita pergi keluar kota nggak capek Bu. Iya bener. Kayaknya saya bakal ganti mobil ini deh Bu buat kerja taksi online saya Bu. Wah boleh nih Pak. Saya bakal sering-sering pesen nih. Boleh Bu, tapi harganya lumayan Bu. Iya juga ya. Iya, nanti saya harus nabung dulu kayaknya Bu. Nah, enak ya Bu ya. Nah, steering required. Nah, Terus selain tadi fitur-fitur yang udah disebutin, ada fitur apa lagi ya Pak? oh ada lagi nih. Jadi mobil ini dia selain akan ngejaga tetap di tengah jalur, ketika kita mobil ini bergerak mulai mendekati garis, dia akan mengkoreksi setirnya nih Bu. Kita coba ya, itu namanya lane departure assist ya kalau nggak salah ya. Kalau tadi kan lane keeping assist, itu mengikuti jalur putih. Nah kalau lane departure assist, dia akan ketika kita mendekati garis putih, di setirnya dia akan ini mengkoreksi supaya kita tetap di tengah garis. Nih kita coba ya. Oke, caranya seperti ini nih. Kita coba ke kiriin. Oh kecil. Nah, dia gerak-gerak nih Bu. Tuh, lane departure, steering required. Nah, kalau ada tulisan steering required nih Bu, itu artinya si setir minta dipegang Bu.
mungkin udah lama nggak dibelai kali ya. Jadi kita harus tetap megang setirnya supaya dia dapat feedback bahwa kita tetap fokus juga ke jalanan, Bu. Jadi ketika kondisi-kondisi tertentu, biasanya kalau ada jalanan bumpy nih atau jalanan yang gerdek-gerdek gitu bergelombang, dia minta steering required pasti, Bu, supaya nih setir nggak lari-lari lah. Jadi kita Stabil tetap lagi gitu betul ya. stabil tetap di jalurnya. Ini kita coba lagi nih yang lane departure resist nih. Kita miringin aja ke kiri nih, Bu, ke arah garis. Dia pasti akan gerdek-gerdek nih setirnya, mengembalikan lagi nih ke tengah lagi. Seperti itu, Bu. Dan di luar ini kita setel, tadi kan kita setel nih adaptive cruise controlnya ya, Iya. di kecepatan 80. Udah, nih sampai tujuan saya nggak perlu ngegas, nggak perlu ini, Bu, nggak perlu ngarahin, Bu. Enak ya? Iya, enak ya, Pak. Jadi nggak Iya. pegel ya. Iya, kita bisa sambil makan, sambil yang lain. Jadi benar-benar membantu pekerjaan saya sehari-hari nih, Bu, sebenarnya, Bu. Iya, enak ya, Pak. Iya. Nah, selalu kan setiap ada jalanan bergelombang dia minta steering required, Bu. Iya, bunyi juga ya. Ya, lama kalau kita nggak pegang lama dia bunyi, dia marah. Woi, pegang saya gitu kayaknya, Bu. Tapi enak ya. Mobil seharga ya hampir 500 ya kalau yang sekarang ya HRV ini ya. Iya. Tapi emang banyak fitur-fitur unggulannya ya, Bu, terutama Iya. Honda Sensing-nya ini. Nah, Honda Sensing ini dia pakai sensornya ada di sini, Bu. Oh, di Jadi depan ya? dia sensor ini ada kamera yang membaca objek di depan kendaraan ini, Bu. Jadi lewat kamera dan sensor ini dia bisa membaca objek di depannya ada atau enggak, dia akan menyesuaikan kecepatannya. Nah, ini udah enak nih, Bu. Saya jalan jauh juga nggak capek, Bu, begini, Bu. Nggak Iya, perlu Pak. ngegas, nggak perlu ngerem. Jadi kayak merasa terbantu banget nih, Bu. Ini tipenya HRV yang turbo, Pak. Ini yang bukan, paling Bu, tinggi bukan yang di bawahnya turbo, Bu. Oh. Iya, tapi udah yang hampir lengkap kecuali turbonya aja sih. Oh. Nah, cuman paling yang tinggi. ada fitur yang belum ada di HRV ini dibanding yang HRV turbo, Bu, yaitu blind spot monitoringnya belum ada, Bu. Oh. Jadi kaca spion saya belum bisa mendeteksi kalau ada objek di samping. Oh. Tetap kita harus lebih waspada aja sih, Bu, kalau kayak gitu sih. Tapi lebih dari itu kayaknya fitur yang lain sih udah lumayan mumpuni ya buat membantu pekerjaan kayak saya taksi online seperti ini, Bu. Iya, jadi nggak pegel ya, Pak, terutama. Iya bener, Bu, tapi kayaknya kemahalan ya, Bu, kalau buat taksi online ya. Nah, ini juga banyak fitur-fitur lain nih, Bu. Kalau kita send ke kiri, Bu, Iya. ada kamera. kameranya ya. Ada kamera, Bu. Wow. Nah, jadi kalau misalkan ada objek di kiri yang tidak terlihat, ini kan ada blind spotnya ya sebenarnya. Ini kita ngarahin ke blind spotnya itu. Jadi kita bisa tahu di sebelah kiri ada apa aja. Atau kalau mau kita onin terus, ada tombol nih di tuas yang send ini di ujungnya. Kita nyalain terus deh, Bu. Nah, bisa ngelihat sebelah kiri terus. Tapi Iya, sayangnya enak cuma ya, Pak. sebelah kiri, Bu. Oh, cuman kiri doang ya, Pak? Kalau yang tipe ini baru sebelah kiri, Bu, belum ada sebelah kanannya. Jadi belum 360, Bu. Ya mungkin yang sebelah kanannya karena dekat dengan area drive. Ya, Harusnya kali jadi ya. saya bisa lebih ngontrol aja sih ya kali ya seperti itu ya. Iya. Tapi ini dengan adanya ini juga udah cukup banyak membantu kita sih. Iya, Lumayan jadi enak. Ini juga saya nggak pakai ngegas, nggak pakai ngarahin, masih enak, Bu, bener. Bisa ngobrol-ngobrol panjang kayak gini loh dengan Ibu loh. Jadi nggak kerasa ya, Pak? Iya, nggak kerasa tetap nanti udah sampai tujuan. Kemudian juga ini ada fitur-fitur, kalau kita mau manual ada pedal shiftnya juga nih, Bu. Ya di HRV yang lama sih juga udah ada, tapi menambah kesan sportinya gitu, Bu. Jadi kalau kita mau butuh kecepatan tinggi, kita bisa mainkan akselerasi pakai pedal shiftnya juga dengan mode manualnya. Enak nih, Bu. Nah, kalau Ibu berminat yang tipe turbo, dia malah ada wireless chargingnya lagi, Bu. Lebih canggih lagi ya, Pak? Iya, jadi kalau buat handphone yang udah wireless charging tinggal ditaruh aja udah sambil ngecas deh, Bu. Gak usah pakai kabel-kabel lagi. Iya bener. Jadi gimana, Bu? Minat membeli mobil ini, Bu? Minat, Pak, tapi harganya Harganya murah, Bu. Ini saya jual aja punya teman saya, gimana, Bu? boleh, Pak. Saya juga baru dikasih pinjem sih, Bu, tapi enak sih, Bu. Saya kayaknya tertarik gitu kalau punya rezeki ya buat punya Honda HR-V yang baru ini ya. Dan bantingannya juga enak ya, Bu ya. Iya, Pak. Nggak terlalu berasa ajrut-ajrutan gitu ya, Bu. Iya, empuk ya, Pak, lebih ke stabil kalau Betul. misalnya ada area yang apa ya namanya itu bumping gitu ya. Kalau Ibu ngerasain kan nggak terlalu liar ya. Iya. Jadi si shockbreaker ini masih cukup dewasa buat nahan hentakan dari ininya ya, jalanan ya. Iya, biasanya kan keras ya, Pak, kalau ini Betul. sih empuk ya. Kali ini Saya empuk ya, rasain tuh. relatif empuk tapi tetap stabil ya, Bu Iya. ya. Ya, Nyaman memang bener. sih. Nyaman ya, Bu ya. Iya.
bener. Apalagi bannya besar ini Bu, 18 inci dia. Oh, Mungkin karena itu juga didukung dengan ban besar, kemudian juga shock breakernya juga dewasa, jadi enak. iya. Nah ini kalau ada mobil di depannya Bu, objeknya dia akan mengurangin kecepatan Bu, Dengan otomatis ya Pak? otomatis. Walaupun ini kita set tadi di 75, tapi karena ada objek, aktualnya kita turun sampai ke 40. Tapi dia tetap ngikutin Bu, tuh. Saya nggak perlu ngegas, tetap ngikutin nanti. Kita Jadi set kalau mau lagi nambah aja. kecepatan lagi tinggal ditambahin ya? Betul, kita tinggal set lagi aja nih Bu. Tapi kalau di bawah 70, dia lane keep assist-nya akan nonaktif Bu. Jadi kita tetap harus ngarahin, tetap ngejagain setirnya Bu. Tapi adaptive cruise control-nya masih tetap jalan. Saya nggak perlu ngegas nih. Dia akan ngikutin objek di depannya. Dan kita bisa ngatur nih Bu, objek di depannya seberapa jauh. Pakai tombol yang ini nih, yang ada garis-garisnya. Kalau saya paling jauh, ya nanti jaraknya lebih jauh lagi. Tapi kalau saya dekat, nih mobil ngejar nih Bu lama-lama tuh. Dia akan iya. mendekati ya. Jadi selain kecepatan untuk jarak dengan mobil depannya juga bisa diatur ya Bisa Pak? diatur Bu, bener Bu. Jadi kalau kita mau juga lebih ya. dekat, kita atur yang dekat aja Bu. Seru ya Bu ya? Seru Pak. Mm-mm. Jadi kayak lagi main games ya? Betul, saya juga baru kali ini megang mobil ini. Saya tadinya takut Bu, tapi karena diajak ngobrol sama Ibu jadi berani aja tuh. Saya awalnya ngeri gitu Bu, tapi pede aja gitu, so tahu. Padahal saya juga baru make nih Bu. Iya ya. Mm-mm. Terus kalau misalnya sensor di belakangnya Pak, kalau di depan kan bisa diatur tuh biar Iya. nggak jadi tabrakan kan? Betul Bu. Kalau sensor belakangnya kalau ada mobil yang dekat Itu saya juga belum explore tentang ini mobil ya, tapi kemungkinan sih kayaknya belum ada ya untuk ngatur jarak di belakang ya, karena baru mobil-mobil mungkin yang harganya ini kali ya, agak mahal aja yang udah punya sensor itu ya. Kalau ini saya rasa sih belum ada ya Bu ya buat ngejaga di belakang ya. Oh iya. Karena kalau udah ada mungkin kalau sensor di belakang ketika ada mobil mendekat dia lebih maju kali ya, bagaimana kali Bu ya? Iya sih kayaknya. Tapi saya nggak berani nyoba sih Bu. Agak ya, ngeri Bu, bukan mobil saya Bu. Kita coba jalan lagi nih Bu, agak kenceng ya. Tadi ngikutin mobil itu terus kayaknya agak lambat nih. Iya. Oh iya Bu, nih si fitur lane departure assist ini dia akan nonaktif ketika kita nyalain sen. Oh. Jadi kalau kita tadi mau berpindah jalur, kalau kita nggak nyalain sen, dia akan ada tadi assist buat lane departure-nya, buat ngejagain setirnya, dia akan mengkoreksi. Tapi kalau kita nyalain sen, otomatis nggak aktif dia Bu. Oh. Tuh, kita bisa Harus berpindah disetting lagi jalur. ya, berarti? Iya. Nah, kalau kita mau, nah sebenarnya on terus. Nah, ini fitur-fitur selain tadi Honda Sensing-nya, terus tadi ada kamera di spion kiri. Ini ada sedikit tambahan lagi nih Bu, tambahan fitur-fitur lagi nih. Masih ada ya Pak? Masih, saya juga masih impress nih, ternyata banyak fitur lain ya. Jadi yang pertama nih ada auto deceleration. Jadi kita turun atau jalanan turun, kita tinggal tekan fitur ini, dia akan menahan RPM-nya supaya tidak terlalu ngeglonyor lah gitu bahasanya Bu. Biar nggak terlalu cepat ya? Nah, dia ngejaga kecepatannya tuh pas kita turun Bu. Jadi bahasanya nggak nyelonong ya Bu ya. Iya. Nah ini ada fiturnya auto deceleration. Kemudian ini juga ada brake hold-nya juga buat ngejaga ketika kita lagi ada rem mau nanjak atau apa, kita bisa pakai juga. Terus ini juga ada fitur eco. Nah ini kalau mau berkendara lebih irit atau lebih hemat, kita pakai fitur ini Bu. Apalagi buat saya taksi online ya. Saya kan pengennya irit ya Bu ya. Cuman kalau fitur eco ini dia akan nahan RPM supaya nggak terlalu tinggi, jadi kita susah ngebut. Dia akan ngejaga RPM tetap stabil supaya bensinnya, konsumsinya jadi lebih irit. Nah itu tuh tambahan-tambahan di fitur Honda New HR-V ini Bu. Selain itu kalau yang lain nih lampu juga udah auto Bu. Jadi kalau kita masuk terowongan atau masuk tol yang di bawah di dalam terowongan, dia bisa otomatis nyala lampunya Bu. Jadi tanpa kita nyalain dia otomatis nyala. Canggih banget ya Pak? Iya bener Bu. Dan ada satu fitur yang unik di Honda HR-V yang ini Bu. Apalagi Saya Pak? belum nemuin di Honda HR-V yang lama ya. Kayaknya ada atau enggak ya. Tapi saya baru lihat yang ini, ventilasi AC-nya nih Bu. Biasanya kan AC itu ngarah ke kita ya, AC depan nih. Nah dia kita bisa arahin. Ada satu tuas lagi, arahnya nanti akan keluar dari atas. Jadi nggak langsung nembak ke kita AC-nya nih Bu. Iya. Ini manfaat banget kalau malam-malam berkendara lagi dingin, walaupun udah set kipas atau fan-nya paling kecil kan kadang-kadang masih tetap terasa dingin nih Bu. Iya. Dengan kayak gini
udara AC-nya dibiaskan ke atas ke bawah Bu. Jadi kita nggak langsung kena AC-nya, di nyaman gitu Bu. Di jalanan jadi nggak terlalu dingin Bu. Ini yang saya paling suka nih, karena saya nggak terlalu suka dingin Bu. Iya. Apalagi didinginin orang gitu Bu. Disikapin dingin kayaknya nggak enak Bu. Enakan disikapin hangat Bu. Gitu Bu. Nih ngomong-ngomong udah mau deket ya tujuannya ya Bu ya? Iya Pak. Iya, udah bayar pakai ini ya, apa Iya, elektronik mania? Iya betul. Siap. Sebentar lagi kita nyampe tujuan ya Bu ya. Iya. Nanti kalau butuh apa-apa simpen nomor kontak saya Bu, siapa tahu bisa jadi ini orderan langsung nanti kan, jadi bisa jadi apa rental gitu ya Bu ya. Iya boleh Pak, makasih Iya, banget loh Pak. iya, Jadi sama-sama. dijelasin nih mobil HR-V barunya, jadi Saya juga belajar baru, banyak nih. saya juga baru dapet, makanya ini juga baru belajar sih Bu. Iya keren nih Pak mobilnya. Bener, ya lumayan lah buat nyoba-nyoba sekalian kerja Bu, saya Bu. Iya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Udah mau deket lagi sampai nih Bu ya, tujuannya iya, ya. Pak. Iya. Iya, nanti jangan lupa Bu di subscribe channel kita di That's Hobby ya, YouTube-nya nanti dicari deh. Oh ini ya. Bentar saya cari dulu. Ada ya? Oh ada. Nah, Ini ya, jangan Pak? lupa. Betul itu tuh. Yang ada gambar ini tulisan That's Hobby. Oke. Iya, jangan subscribe lupa ya, di Pak. subscribe terus di share ya ke teman-temannya Bu ya. Oke. Biar kita makin semangat nih bikin konten seperti ini Bu. Makasih ya Bu. Di sini ya Bu. Iya. Ya. Alhamdulillah udah sampai. Makasih ya Bu. Iya Pak, makasih Udah banyak ya. naik kendaraan saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Iya Pak, makasih Ya, banyak mari ya Bu. Pak. Terima kasih sama-sama Ibu. Iya. Gas lagi. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises.